angka TPS bisa saja dihasilkan dari sebuah proses yang tidak genuine. Apakah saya benar mencoblos A? Iya, saya benar mencoblos A. Tapi bagaimana saya sampai mencoblos A, itu yang tidak bisa dipotret oleh quick count. Kalau saya mencoblos A, bisa saja karena memang kehendak bebas saya tidak dipengaruhi oleh siapapun, tapi bisa juga karena saya mengalami intimidasi. Karena saya mengalami jual beli suara, saya dapat uang untuk mencoblos A. Atau bisa juga karena saya mendapatkan pengaruh politisasi bansos, mendapatkan pengaruh tekanan dari tokoh agama atau elit. Ini tidak bisa dipotret oleh quick count. Quick count memotret apa adanya angka hasil TPS. Itu bukan merupakan kealihan daripada paslon dan timnya itu supaya mempengaruhi pemilih, supaya mau nyoblos apa kan itu harusnya. Nah, bagian yang kedua tadi, bagian yang keahlian kan ada keahlian mengakali, ada keahlian berstrategi. Nah, keahlian yang menyimpang tadi itu ranah dari pengawasan dan penegakan hukum. Makanya wajar kalau ada yang mengatakan, ya kami sedang mengumpulkan data-data kecurangan, kami sedang mengumpulkan temuan-temuan pelanggaran, tinggal kemudian, ini kan ujungnya nanti ke Mahkamah Konstitusi nih. Perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi itu terhadap penetapan yang mempengaruhi hasil dan keterpilihan. Nah, polanya itu dua, mempengaruhi hasil dan keterpilihan bisa karena misalnya ada masalah di penghitungan, atau yang kedua karena ada klaim terjadi kecurangan atau pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang berdampak tadi. Suara pemilih ini tidak genuine, Pak. Karena kalau kita sekedar mengandalkan suara pemilih atau angka itu sebagai apa adanya tidak boleh dipersoalkan, maka orang akan berlomba-lomba, Pak, untuk kemudian melakukan kecurangan. Yang penting ya angkanya A. Gitu. Tapi banyak juga yang bilang ini, kalau yang kalah biasanya cari-cari alasan, oh ini curang, hasilnya ini tidak tepat segala macam, ini melanggar segala macam. Itu tidak apa-apa, Pak. Yang penting dia mempersoalkannya ke pengadilan, ke ruang persidangan. Ada bukti-bukti yang harus dilampirkan ya. Ada bukti-bukti mengikuti persidangan, dan persidangan itu justru menunjukkan kita ini masyarakat beradab, memindahkan pertarungan jalanan ke ruang persidangan di Mahkamah Konstitusi, terbuka dan dibuka untuk umum, kita bisa menilai, melihat, dan disitulah mungkin 2024 ini perselisihan hasil pemilu jadi titik balik momentum Mahkamah Konstitusi mengembalikan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga MK. Dan kita lihat kali ini kan Pak Jokowi udah ngucapin selamat nih kepada pemenang paslon 2. Ya, walaupun ada kutipan berikutnya ya kita tunggu hasil resmi. Ya, itu kan. Terus yang paslon 1 dan 3 ini kan belum ada satu pun yang mengucapkan, ini artinya mereka belum terima ini. Bisa jadi mereka ingin menghormati pilihan yang sudah dibuat oleh pemilih ya. Karena begini Pak, kita nih proses penetapan hasilnya cukup panjang, 35 hari loh Pak. Ya, dari maksimal 35 hari kan. KPU, ya. 20 Maret itu batas untuk menetapkan hasil. Saya kira problemnya Pak, ini mungkin agak berlebihan, tapi kita memulai pemilu 2024 ini dengan sudah ada luka di awal. Lukanya itu apa? Ya putusan MK tadi kan. Putusan MK tadi kan menjadi luka sebenarnya. Nah, sekarang kalau ada gugatan di MK, kredibilitas MK ini kira-kira gimana nih? Situasinya agak beda. Pertama, Paman Usman, Anwar Usman, Ketua MK kan tidak boleh terlibat. Kalau itu tapi kan beliau menang di putusan selanya PT UN. Nah, itu hoax, Pak. Itu hoax. Jadi bukan menang. Jadi memang yang beredar itu kita harus hati-hati nih sekarang. Propagandanya banyak sekali. Jadi putusan sela itu bukan mengabulkan permohonan Anwar Usman, tapi putusan sela itu putusan sela itu justru menolak permohonan intervensi Denny Indrayana. Jadi Denny Indrayana itu ingin menjadi salah satu pihak yang, ya kalau sederhana gini, Denny Indrayana itu ingin melawan gugatannya Anwar Usman, tapi oleh PT UN ditolak permohonannya itu. Itulah putusan selanya. Selain Denny Indrayana ada TPDI yang juga memohon yang sama. Tapi di media sosial, di WhatsApp itu dibalik begitu. Seolah-olah dimenangkan. Padahal yang ditampilkan itu adalah screenshot inti dari gugatan Anwar Usman. Jadi Anwar Usman tuh gugatnya minta A, B, tapi dibalikkan seolah-olah itulah putusan. Padahal itu bukan putusan. Jadi kita memang harus hati-hati. Ya, kita tunggu aja putusannya. Betul. Gitu ya. Kita tunggu dan itu belum ada putusan. Nah, kembali ya, tadi Anwar Usman tidak boleh terlibat.
setidaknya untuk 2 perkara. 1, perkara perselisihan hasil pemilu. Yang kedua, perselisihan pemilu legislatif yang melibatkan PSI. Karena kan ada Kaisang sebagai ketum PSI. Tapi kan di Hakim Konstitusi kan ada beberapa orang, 5 orang atau berapa ya biasanya? Ada 9. Nah ini kan Anwar Usman tidak terlibat. Yang kedua adalah klasemen permainan berubah nih. Karena ada 2 hakim yang keluar, 2 hakim baru yang masuk. Misalnya Wahidudin Adams digantikan oleh Arsul Sani, mantan politisi P3. Lalu kemudian Manahan Sitompul digantikan oleh Ridwan Mansur. Nah apakah konfigurasi hakim berarti kan nanti 8 yang menangani? Itu akan juga mengubah konfigurasi politik. Kalau saya sih pertama untuk soal putusan 90 MK pasti tidak akan utak-atik. Konstitusionalitas pencalonan Gibran dalam perspektif MK itu sudah firm. Final ya. Iya, sudah final lah. Karena di putusan terakhir pun sudah 141 ya dan putusan Denny Indrayana yang terakhir 145 itu kan dianggap bahwa ya itu berlaku untuk 2024 walaupun kata MK kalau mau diubah syarat usia itu legal policy. Kewenangan DPR dan pemerintah itu di putusan 141, tapi berlakunya setelah 2024. Walaupun MK di putusan 141 menyatakan, ini konklusi saya ya, istilahnya tuh kalau sederhananya, ini karpet merah nih buat Gibran. Tapi ya sudah, itu udah terjadi dan harus diikuti, prosesnya harus jalan terus. Nah, kalaupun mau ada perubahan, itu nanti setelah 2024. Jadi dari aspek konstitusionalitas agak sulit bagi kita mempersoalkan. Jadi tinggal kemudian, kalaupun ada yang pergi ke Mahkamah Konstitusi, bagaimana kemudian dia menarasikan. Tadi kalau angka-angka... Ya bukti-bukti juga yang paling penting. Betul. Kronologis, bukti-bukti, alat bukti ya, karena kan kita nggak bisa pakai klaim. Pembuktian itu nggak gampang, Pak. Betul. Sulit sekali. Jadi... apalagi sejak 2004 sampai 2019 tidak ada satupun perkara perselisihan hasil pilpres yang gol di MK. Perintah penghitungan suara ulang tidak pernah ada. Karena waktunya juga terlalu singkat ya. 14 hari kerja, singkat sekali. Dan walaupun klaim buktinya berkontainer-kontainer gitu bisa ya, dilihat juga. tidak dibaca. Mana bisa dibaca satu-satu. Betul. Jadi memang ini koreksi jangka panjang juga untuk pemeriksaan perkara di MK. Jadi kalau saya kira sih perselisihan hasil pemilu di MK itu tidak akan fokus kepada konstitusionalitas pencalonan Gibran, tapi dia akan lebih banyak mengulas tadi keterhubungan antara kondisi-kondisi yang mempengaruhi sampai akhirnya terdapat hasil seperti yang ditetapkan oleh KPU.